Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Corner Student bersama saya Jum'adil Dwi-Yusra SMM, dosen pengampu mata kuliah bisnis digital. Anak-anak mahasiswa yang berbahagia, pada sesi video kali ini kita akan bahas tentang value added. What is value added? Yaitu nilai tambah bagi perusahaan, baik produk maupun jasa. Nah, apa saja itu? Mari simak dan tonton video ini hingga tuntas agar Anda tidak ketinggalan informasinya. Silakan. Apa yang Anda ketahui tentang nilai tambah? Pada dasarnya, hakikat dan pengertian nilai tambah ialah yaitu stimulus perbaikan dalam sebuah bisnis dalam bentuk nilai positif yang bertambah. Semakin sering Anda menambahkan nilai tambah atau Anda ciptakan, maka semakin tinggi peluang dan daya saing bisnis Anda. Ingat, nilai tambah hanya bisa diciptakan dengan kreativitas dan inovasi. Karena nilai tambah merupakan suatu pembaruan atau perbedaan dari suatu inovasi dan kreativitas yang Anda jalankan. Apakah nilai tambah itu penting? Ya, nilai tambah itu penting bagi perusahaan. Karena nilai tambah dapat meningkatkan daya saing. Jangan Anda hanya berfokus pada aspek finansial untuk mencari keuntungan dalam suatu bisnis. Raihlah nilai tambah dengan cara menambahkan relasi, pengalaman, serta strategi dan penjualan. Selalu berperan penting dalam kesinambungan perusahaan. Jadilah market leader yang mengendalikan pasar, atau disebut sebagai market driving, dengan cara menciptakan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Cara menciptakan nilai tambah. Ada beberapa teknik dalam menciptakan nilai tambah, ialah yang pertama, pastikan bahwa produk yang dibuat adalah produk utama dan akan terus berlangsung. Jangan pernah Anda menjual produk secara bergantian. Harus konsisten dan fokus dengan produk yang dibuat. Tentu saja Anda harus sudah memiliki pemasok bahan atau produk yang jelas dengan perjanjian yang jelas. Yang kedua, pastikan bahwa produk yang dibuat telah melalui uji kelayakan jual. Sebelum produk dipasarkan, biarkan orang lain mencoba dan mengkritiknya. Kritik tersebut sangat penting untuk membangun produk Anda sehingga menjadikan produk Anda menjadi paripurna. Yang ketiga, pastikan produk yang dibuat memiliki segmen pasar yang jelas dan terarah. Setelah produk yang dibuat melewati layak uji dan yakin akan perkembangannya, maka tinggal menentukan segmen pasar yang sesuai dengan produk. Apakah diperuntukkan bagi segmen berdasarkan jenis kelamin, usia, profesi, tempat tinggal, atau daya beli? Silahkan sesuaikan dengan hasil survei pasar Anda. Yang keempat, buatlah perhitungan untuk rugi yang terukur. Walaupun latar belakang Anda bukan dari keuangan, tidak ada salahnya mencoba membuat perhitungan dengan mempelajari dan membaca laporan keuangan. Baik laporan posisi keuangan, laba rugi, atau perubahan modal. Jika Anda malas untuk membacanya, pekerjakanlah seorang akuntan untuk mengatur keuangan Anda. Untuk meningkatkan tambah, hanya dibutuhkan kreativitas. Karena tanpa kreativitas, nilai tambah tidak akan bisa diciptakan. Hanya dengan kreativitas, inovasi akan muncul. Nilai tambah membutuhkan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Yang kedua, kombinasikan. Kombinasikan ini Anda lakukan suatu penggabungan terhadap suatu produk maupun jasa. Apakah itu dari penambahan, penggabungan dari suatu fitur, desain, model, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan konsumen tadi. Yang ketiga, obrak-abrik atau modifikasi produk atau jasa yang Anda berikan tersebut. Anda harus memberikan solusi dari kebutuhan dari konsumen tadi. Jika tidak bisa Anda kombinasikan, maka Anda modifikasi ulang produk itu menjadi lebih bermanfaat. Ada beberapa langkah untuk menciptakan nilai tambah. Yang pertama ialah berikan sesuatu yang lebih dibandingkan pesaing kepada konsumen. Misalnya, dalam bentuk bonus dari pembelian. Beli satu, gratis satu. Buy one, get one. Pembelian bisa diantar ke konsumen atau layanan lain yang membuat konsumen senang akan layanan Anda. Yang kedua, lakukan layanan purna jual. Tidak ada salahnya jika memiliki layanan purna jual yang berbeda dengan pesaing. Misalkan, jika pesaing cuma memberikan garansi 1 minggu, maka Anda coba memberikan garansi 1 bulan. Tentunya dengan pertimbangan yang logis yang Anda miliki.
Ingat, jangan pernah Anda menyampingkan keluhan konsumen, karena keluhan konsumen merupakan suatu penyempurnaan akan bisnis Anda. Yang ketiga, berikan edukasi gratis bagi konsumen. Berikan pengetahuan tentang produk baik berupa komposisi, karakter, maupun fitur yang dimiliki secara lengkap dan jelas kepada konsumen. Setidaknya Anda secara diam telah membangun reputasi sebagai seorang ahli di dalam pikiran. Contohnya, strategi Apple dalam menciptakan nilai tambah telah membuatkan hasil bahwa Apple merupakan salah satu perusahaan teknologi komunikasi yang paling sukses di dunia dan membuat kata Apple dalam bahasa Inggris tidak lagi bersinonim dengan nama buah. Kesuksesan Apple dalam hal produksi dan pemasaran membuat kata kunci seperti marketing strategi of Apple dan Apple iPhone marketing menjadi kata-kata kunci yang laris digunakan oleh para peminat ilmu pemasaran yang ingin menguak dan meniru rahasia dari kesuksesan Apple. Strategi menciptakan nilai tambah. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan nilai tambah. Contohnya iPhone sebagai produk unggulan dari Apple. Yang pertama, lakukanlah inovasi. Apple memanfaatkan produk yang sudah populer sebelumnya, yaitu iPod dan telepon genggam, serta menyatukan konsep kedua produk tersebut, didukung dengan riset yang mendalam serta berbagai survei dari penelitian. Apple mampu menciptakan produk yang menggabungkan kedua konsep produknya menjadi satu konsep baru yang tidak terasa canggung ketika dioperasikan. Bahkan, iklan pertama iPhone menggunakan kalimat "There's never been an iPod that can do it" telah menanamkan kesan bahwa calon pembeli akan mendapatkan yang lebih jika membeli iPhone. Yang kedua, strategi branding. Dengan logo dan nama perusahaan yang mudah diingat, Apple menanamkan ide bahwa semua produknya merupakan teknologi canggih yang mudah digunakan dan bersahabat. Kebalikan dari pemahaman umum bahwa semakin canggih suatu alat, semakin rumit pengoperasiannya. Hal ini juga diterapkan dalam fitur iPhone yang menggunakan ikon yang mudah diingat di menu utamanya. Yang ketiga, pemanfaatan media pemasaran secara maksimal. Apple membuat situs web resmi khusus untuk iPhone di mana para penggunanya bisa masuk ke situs tersebut untuk menggali semua tentang iPhone mereka. Nah, mulai dari petunjuk umum pemakaian iPhone, tips dan trik, serta update aplikasi dan seri terbaru. Yang keempat, target pemasaran yang potensial. Apple menyadari bahwa kaum profesional muda yang jumlahnya terus berkembang, terutama mereka yang sukses lewat bisnis online, akan menjadi konsumen alat komunikasi canggih yang setia. Oleh karena itu, kampanye pemasaran produk iPhone sejak seri pertama selalu menonjolkan hal-hal yang menarik perhatian kaum milenial dan profesional, karena produk yang canggih, trendy, dan serba bisa. Anak-anak mahasiswa berbahagia, value added atau nilai tambah sangat melekat oleh perusahaan. Tanpa nilai tambah, produk atau jasa tidak akan bisa maju dan berkembang. Jika nilai tambah tidak Anda lakukan, tidak Anda laksanakan, tidak Anda lakukan perubahan secara kontinu, tidak Anda sesuaikan dengan perkembangan era dan zaman, maka bisnis Anda tersebut akan musnah dengan sendirinya oleh pesaing Anda tersebut. Saya harapkan saudara dapat mengerti dari suatu konsep menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.